William James Moriarty adalah otak dari sosok raja kriminal yang ia ciptakan bersama dengan dua saudaranya. Meskipun ia adalah otaknya, ada fakta yang tidak boleh luput dari perhatian kita, bahwa ada orang lain yang bertanggung jawab dan memastikan agar otak Lord of Crime ini bisa bergerak sebebas mungkin, seaman mungkin. Hal ini dia lakukan dengan akses dan aset yang dimilikinya menjadi sarana dan prasarana untuk perkembangan dan kelangsungan Lord of Crime. Orang itu adalah Albert James Moriarty. Kali ini kita akan menganalisis secara mendalam tentang seberapa menakutkannya mereka dan mencari tahu siapa di antara mereka berdua yang sesungguhnya lebih menakutkan. Benarkah William adalah yang paling menakutkan di antara Moriarty bersaudara, atau sebenarnya Albert yang paling menakutkan namun jarang yang memperhatikannya? Awalnya, William dan adik kandungnya yaitu Louis adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Mereka bukan dari kelas sosial yang tinggi dan terpandang, hanya rakyat jelata. Diperlakukan buruk dan tidak adil, dihina, direndahkan, dipandang sama atau bahkan lebih menjijikan dibanding tikus diselokan oleh orang-orang dari kelas sosial yang lebih tinggi dari mereka, para bangsawan. Sebagai pihak yang dirugikan dari sistem kelas sosial, siapapun orangnya jika ada di posisi ini, pasti akan menilai bahwa dunia beserta masyarakat di dalamnya tidaklah adil. Siapapun pasti ingin terlepas dari penindasan sistem kelas sosial yang seperti ini. Yang merasa tidak mampu keluar dari penderitaan ini akan terpaksa menerima takdir, yang merasa mampu akan mengusahakannya. Entah itu untuk membebaskan dirinya sendiri atau ikut menolong membebaskan orang lain. Begitu pula William, dia salah satu orang yang merasa mampu dan tidak hanya ingin membebaskan dirinya, namun seluruh orang di negaranya. Jadi, hanyalah hal yang wajar baginya untuk memberontak agar ia bisa terbebas dari penderitaannya. Namun yang membedakan William adalah, William lahir dengan anugerah yang tidak dimiliki semua orang, kejeniusannya. Tidak semua orang sejenius dirinya, yang bisa memberikan saran kepada pencuri, cara untuk masuk ke rumah bangsawan, membunuh semua keluarga Moriarty beserta para pelayan, dan menutupinya menjadi musibah kebakaran biasa, menjebak seorang bangsawan yang berhutang kepada panti asuhan untuk membuat perjanjian kepadanya, sampai ia bawa ke persidangan, menjalani sidang hanya bersama adiknya, membuat bangsawan tersebut akhirnya memberikan seluruh hartanya kepada William dan memenangkan sidang itu sendirian. Ini semua dia lakukan ketika ia masih kecil, dan dia bisa melakukan itu semua karena anugerah kejeniusannya yang tidak dimiliki semua orang. Yang menakutkan bukanlah kejeniusannya, namun caranya menggunakan kejeniusan itu. Dia bisa membunuh, mencuri, mengancam, memanipulasi, atau melakukan tindakan kriminal lainnya. Dan dia bisa melakukan itu semua dengan tetap berada di tempat yang aman, tidak tersentuh hukum, tidak meninggalkan bukti. Contohnya adalah yang dia lakukan di persidangan ini. Dia melakukan ancaman dengan membawa pisau dan berniat membelah tubuh seorang bangsawan untuk diambil sebagian dagingnya karena tidak bisa membayar hutang kepada William. Dia lakukan ini di depan hakim dan di posisi itu dia sah melakukannya. Karena sebelumnya bangsawan itu telah terikat perjanjian tertulis dengan William. Jika uang tidak dikembalikan setelah melewati tanggal yang ditentukan, maka pemberi pinjaman diperbolehkan untuk memotong 1 pon daging bagian manapun dari tubuh peminjam. Perjanjian ini adalah perjanjian sah yang mereka lakukan di hadapan notaris. Syarat dibolehkannya pemberi pinjaman untuk memotong daging peminjam hanya satu, yaitu jika uang tidak dikembalikan setelah melewati tanggal. Tidak ada tambahan keterangan lain, seperti apabila peminjam memiliki alasan yang jelas yang menyebabkan peminjam tidak bisa mengembalikan uang, misalnya uang belum terkumpul, maka kesepakatan lain akan berlaku. Tidak ada syarat seperti ini atau syarat yang lain. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun, dengan alasan apapun yang membuat peminjam tidak bisa membayar, William tetap sah memotong daging si peminjam. Saat membuat perjanjian ini, tentu William sudah memprediksi ada kemungkinan bangsawan itu tetap tidak akan mau membayarnya dengan berdalih tidak memiliki uang, padahal sebenarnya dia memiliki uang. Sehingga William membuat perjanjian seperti itu. Jika itu terjadi, William akan mengancamnya. Jadi sejak awal, dia sudah berencana menggunakan perjanjian itu untuk mengancam bangsawan tersebut, menyudutkannya dan seakan mengatakan, uang atau nyawa. Sehingga bangsawan itu tidak memiliki pilihan lain selain mengakui bahwa ia berbohong dan sebenarnya memiliki uang. Kemudian tidak memiliki pilihan lain selain membayarnya. William berhasil membuat situasi di mana dia bisa mengancam seseorang secara sah, yang artinya ancaman dia tidak bisa dimasukkan ke dalam tindak kriminal. Dia menciptakan situasi di mana tindakan ancaman yang masuk ke dalam kategori kejahatan menjadi tindakan yang justru harus dia lakukan untuk menegakkan hukum. Sebab jika dia tidak lakukan pemotongan daging itu, maka perjanjian penting di hadapan badan hukum resmi, yaitu notaris, menjadi sia-sia. Dan jika membuat perjanjian di hadapan badan hukum resmi sudah sia-sia, untuk apa lagi mematuhi hukum?
Jadi, jika bangsawan itu tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam, William benar-benar harus memotong daging bangsawan tersebut untuk menegakkan hukum. Inilah yang paling menakutkan dari William James Moriarty. Cara ia menggunakan kejeniusannya. Dia mampu menggunakan kejeniusannya dalam takaran terbaik tiap kali dibutuhkan. Entah itu untuk membuat rencana, menjalankan rencana, mewujudkan tujuannya, memanipulasi orang lain, bahkan memanipulasi hukum. Dan dia bisa melakukan itu semua dengan mempertahankan namanya untuk tetap bersih, posisinya tetap aman. Dan untuk yang satu ini, ada peran seseorang yang ikut memperkuat posisinya. Mari kita coba posisikan diri kita dari sudut pandang Albert James Moriarty. Ia adalah seorang bangsawan. William menargetkan para bangsawan yang menindas kalangan bawah. Albert bukan bangsawan yang menindas kalangan bawah, maka Albert tidak menjadi target William. Ditambah lagi, ia adalah bangsawan yang justru tidak menyukai sistem kelas sosial yang berjalan dengan tidak adil ini. Secara otomatis, ia terbebas dari pembasmian yang hendak dilakukan William. Kemudian ia berpihak pada William, mendukung William untuk menyerang kalangan satu kelasnya sendiri. Bagaimanapun juga, dia adalah anggota militer Angkatan Darat Kerajaan Inggris. Dia tetap seorang bangsawan yang bekerja untuk negara, memiliki tugas kepada negara, tidak peduli apakah ia setuju pada sistem kelas sosial di negaranya atau tidak. Dan darah bangsawannya mewajibkan dia untuk menjalankan tugasnya. Akan menjadi pelanggaran hukum jika Albert tidak melaksanakan tugasnya sebagai bangsawan, maka dia tetap bekerja dengan baik, menjadi letnan kolonel yang berprestasi. Setiap tugas yang diberikan kepadanya bisa ia selesaikan dengan hasil yang memuaskan. Hal ini menguatkan posisinya sebagai bangsawan di dalam negara, memiliki harta, jabatan, nama terpandang, kemampuan, dan kepintaran yang diakui. Meskipun di dalam dirinya, dia tidak benar-benar bergabung dengan kalangannya. Peran Albert James Moriarty untuk menjalankan rencana Lord of Crime adalah penyedia akses dan biaya. Albert telah menjadi orang dalam untuk William, orang dalam bangsawan yang berpihak pada rencana William, orang dalam negara yang membuat Lord of Crime lebih bebas bergerak. Dia berperan ganda, satu untuk negara, satu untuk Lord of Crime, dan dia bisa memainkan dua peran itu dengan baik. Dia berhasil menjalankan tugasnya kepada negara dengan baik tanpa ketahuan bahwa dia melicinkan pergerakan Lord of Crime di saat bersamaan. Salah satu tindakan Albert untuk meluaskan jaringan Lord of Crime adalah masuk ke dalam divisi intelijen negara, lebih tepatnya ke dalam organisasi Military Intelligence Section 6 atau MI6. MI6 adalah organisasi khusus yang didirikan Direktur Divisi Intelijen Militer, pasukan yang mendapatkan perintah langsung dari Ratu. Operasi yang dijalankan organisasi ini tidak membutuhkan persetujuan parlemen. Secara resmi, organisasi ini dianggap tidak ada, atau dengan kata lain bisa disebut sebagai unit bayangan. Albert tahu hal ini. Dia juga mendengar kabar bahwa organisasi ini tidak jadi didirikan karena kekurangan dana. Albert tergiur dengan organisasi ini. Dia menargetkan masuk ke divisi intelijen dan mengincar untuk memimpin MI6. Albert menemui Mycroft Holmes yang merupakan direktur divisi intelijen militer, orang yang mendirikan MI6, menegosiasikan bahwa ia bisa membantu mencarikan dana untuk merealisasikan organisasi tersebut. Ia membuat perjanjian dengan Mycroft. Jika ia bisa menyediakan dananya, ia meminta izin untuk diperbolehkan pindah ke divisi intelijen dan dipromosikan menjadi kolonel. Ia juga meminta diizinkan untuk memimpin MI6. Mycroft menerima negosiasi itu. Setelahnya, Albert dan William melancarkan rencana untuk menjebak organisasi pengedar opium di London. Albert yang memimpin operasi ini. Dari operasi ini, Albert mendapatkan dana yang ia janjikan untuk mendirikan MI6 yang Mycroft ciptakan. Sesuai negosiasi, Albert mendapatkan posisi untuk memimpin MI6. Sekali lagi, divisi yang mendapatkan perintah langsung dari Ratu. Divisi yang bisa berjalan mandiri tanpa perlu persetujuan parlemen. Dengan Albert yang memimpin MI6, bawahannya tidak akan pernah tahu apakah tugas yang diperintahkan kepada mereka berasal dari Ratu atau dari William. Kerajaan diuntungkan karena berhasil membentuk organisasi rahasia yang akan berperan sangat penting, dan di saat bersamaan, Lord of Crime bisa bergerak semakin bebas. Albert memberikan akses kepada William untuk menggunakan organisasi yang seharusnya hanya bisa digunakan oleh Ratu. Dengan kata lain, karena Albert, William memiliki kuasa yang sama dengan Ratu Inggris terhadap MI6. Secara tidak langsung, Albert membuat William seperti raja bayangan kerajaan Inggris. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa salah satu hal yang menyeramkan dari sosok Albert adalah caranya menggunakan posisi dan akses yang dimilikinya. Kenapa orang dari kalangan atas seperti Albert James Moriarty mau melakukan itu semua untuk impian William yang adalah rakyat jelata?
Karena impian Albert sama dengan impian William. Mereka sama-sama menginginkan keadilan bagi semua kalangan untuk manusia. Mereka tidak suka sistem kelas sosial yang merendahkan sebagian manusia dan meninggikan sebagian manusia lainnya. Karena menurut mereka, manusia seharusnya diperlakukan setara. William ingin mewujudkan dunia yang menghargai sesama manusia tanpa memandang darah, keturunan, dan harta. Albert juga menginginkan dunia yang seperti itu. Selayaknya seorang pemimpi, William rela melakukan apapun untuk mewujudkan impian itu. Mengotori tangannya, dibenci semua orang, dan mati untuk impian itu. Dia bisa melakukan itu semua dengan modal anugerah yang dimilikinya. Kejeniusannya. Albert tidak memiliki itu. Dia bukan orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak memiliki kejeniusan William. Ditambah lagi, dia penakut. Sejak kecil, dia pemberontak yang penakut. Dia tidak dilengkapi keberanian. Melihat William yang bisa melakukan itu semua, dia berpikir bahwa William bisa menciptakan dunia yang dia inginkan. Meskipun cara William menakutkan juga di matanya. Ini terlihat jelas ketika ia mencuri dengar saat William mencuci otak anak-anak panti asuhan di gereja. Dia sesungguhnya takut akan jalan kejam William. Namun karena tergiur dengan pikiran bahwa dunia yang dia impikan bisa terwujud lewat William, cara William yang sebelumnya terlihat kejam di matanya menjadi terlihat mengagumkan. Dia kagum dengan keberanian William walau harus melakukan kekejaman untuk impiannya. Saat itu umur dia kurang lebih sekitar 10 tahun dan dia mengagumi cikal bakal kekejaman dalam William. Momen lain yang menjadi bukti bahwa Albert menyukai cara kerja William yang menggunakan kekejaman bisa kita lihat di kasus kapal Noatik ketika William sedang rapat dengan semua anggota dalam timnya. 僕はずっと長い間考えてきました。この国の歪みについて。改めて言うまでもなく、歪みの元凶は一握りの貴族たちをいただく階級制度そのもの。僕たちはそれと戦わねばならない。そりゃそうだが、ならどうやって誰と戦うんだ？制度はすぐには変えられない。でも今すぐ始められることはある。ここロンドンを地獄の底に落とし、犯罪都市にする。おいおい、ちゃんと分かるように言ってくれ。それがこの国を良くするっていう目的とどうつながるんだ？犯罪は目的じゃない。方法なんだよ、モラン。 Semua orang yang mendengar itu terkejut karena jawaban William, kecuali Albert. Dia tersenyum. Di antara banyaknya cara untuk memperbaiki sistem di negaranya, William memilih cara yang menyeramkan. Dan melihat William yang memilih cara itu, Albert bisa-bisanya tersenyum mendengarnya. Manusia macam apa yang sejak kecil sudah bisa mengagumi kekejaman? Dan tidak sampai di situ, dia segera merekrut William untuk berada di sisinya. Dia melihat William sebagai pelengkapnya. Dia gunakan William untuk mengisi bagian dari diri dia yang tidak lengkap, yaitu tidak adanya pengetahuan dan keberanian. Dia berpikir, dengan memiliki William, dia akan lengkap. Dan lagi-lagi, meskipun pelengkap itu berupa kekejaman, dia tetap memakainya. Bibit kekejaman ini yang menjadi alasan utama dia mengadopsi William. Mengadopsi bibit ini dan membesarkannya bersamanya. Pertanyaan selanjutnya, sebagai anak yang lahir dalam keluarga bangsawan, Albert tentu diuntungkan oleh sistem kelas sosial ini. Dia hidup enak dan nyaman, semua orang otomatis harus menghormatinya. Kenapa dia yang sudah diuntungkan sistem ini mau memikirkan keadilan untuk orang-orang yang kelasnya lebih rendah dari dia? Semua orang di lingkungannya mewajarkan sistem kelas sosial ini, menganggap semua ketidakadilan di dalam sistem ini adalah hal yang wajar. Tidak ada yang memberitahukannya atau mengajarkannya bahwa sistem ini berjalan tidak manusiawi dan tidak adil. Dan dia bukan pihak yang diperlakukan tidak adil. Dia tidak merasakan kerugian dari sistem ini. Lalu, bagaimana Albert menyadarinya kalau sistem ini tidak adil? William adalah korban dari ketidakadilan sistem ini. Dia pihak yang ditindas. Wajar dia bisa menyadari bahwa sistem ini bukan sistem yang adil karena dia merasakan kerugiannya. Hanya sebab akibat yang wajar dia berpikir untuk bisa terbebas dari penderitaannya. Siapapun itu, tanpa perlu dianugerahi kejeniusan, pasti akan mengetahui ketidakadilan ini dan ingin terbebas dari itu semua. Dan masyarakat kelas atas yang tidak merasakan penderitaan kelas bawah, wajar tidak mempermasalahkan sisi buruk dari sistem kelas sosial ini karena mereka hidup nyaman dan menikmatinya. Lalu bagaimana Albert bisa menyadarinya? Dari mana dia tahu bahwa sistem ini membawa ketidakadilan yang besar? Inilah hal yang berbeda dari Albert.
kepeduliannya. Jika anugerah William adalah kepintaran di atas rata-rata, anugerah Albert adalah kepedulian yang di atas rata-rata. Semua orang punya kepintaran, tapi takarannya berbeda. Dan William memiliki takaran kepintaran yang jauh lebih besar. Semua orang punya rasa peduli, tapi takarannya berbeda. Dan Albert memiliki takaran kepedulian yang jauh lebih besar. Ini anugerah miliknya, kebesaran kepeduliannya. Namun sama seperti William yang menggunakan kejeniusannya dengan cara yang menyeramkan demi mencapai impiannya, Albert juga menggunakan kepeduliannya untuk mencapai impiannya, meskipun harus menggunakan cara yang menyeramkan dan kejam. Jika kita ibaratkan kekejaman adalah sebuah monster yang bisa menguasai seseorang, maka kita bisa sebutkan bahwa William membiarkan monster itu menguasai dirinya dan kehidupannya demi tujuannya. Sementara Albert memelihara monster itu sejak monster itu masih kecil, memberinya makan, membesarkannya, dia lengkapi dengan uang dan akses. Ia biarkan monster itu menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Dia menggunakan monster yang jenius itu sebagai keberaniannya. Ini terbukti dari sikapnya memperlakukan William. Di momen ketika William menderita karena memikul dosanya yang besar dan masih terus dia lakukan, Albert tidak melakukan apa-apa akan hal itu. Berpura-pura tidak melihat penderitaan William, sebab dia juga mengerti bagaimanapun beratnya, mereka harus tetap terus menjalankan rencana mereka. Mereka sudah sejauh ini membatalkan semuanya untuk kembali ke kehidupan sebelum adanya Lord of Crime. Tidak akan bisa menjadi pilihan mereka lagi. Mereka hanya bisa terus maju, dan Albert cukup tega untuk mengabaikan William yang menderita karena menjadi otak dari semua kejahatan yang mereka lakukan. Untuk impiannya, untuk impian mereka berdua. William pernah melakukan hal yang sama saat identitasnya sebagai raja kriminal dibocorkan oleh Milverton dan seluruh kerajaan Inggris mengetahui bahwa ia penjahat. Ia terus membunuh sendirian dari satu rumah bangsawan ke rumah bangsawan lain yang ia ketahui pernah melakukan ketidakadilan terhadap kalangan yang lebih rendah, sampai list bangsawan jahat yang ia ketahui habis. Di salah satu rumah bangsawan yang ia bunuh, anak dari bangsawan itu menghalangi William. Anak itu berusaha melindungi ayahnya dan adiknya. Saat itu William tahu, jika dia melanjutkan membunuh targetnya, kejadian ini akan menghancurkan kedua anak itu dan menjadi trauma yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Memikirkan bahwa dia akan meninggalkan penderitaan mendalam kepada anak yang tidak bersalah telah menyakiti dirinya. Tapi lagi-lagi, dia harus tetap melanjutkannya. Dia abaikan pikiran itu agar bisa tetap tega membunuh ayah mereka di depan mata mereka berdua dan melanjutkan membunuh di tempat lain. Tindakan William dan Albert yang sama-sama tega ini juga menyakiti diri mereka sendiri di saat bersamaan. Albert tega berpura-pura tidak melihat penderitaan William, namun melakukan ini juga menyakiti dirinya. Ia menahan sedih sambil tetap mengabaikan penderitaan William. Ketika William membunuh bangsawan itu di hadapan kedua anaknya, William juga tersakiti. Dia menahan sedih sambil tetap terus membunuh. Sebagai tambahan informasi, sebenarnya tidak selalu Albert mengabaikan William. Saat melihat William menderita karena beban yang ditanggungnya, ada momen di mana Albert juga pernah menghampiri William serta menenangkannya, dan William mengingat hal ini. Lalu bisakah kita menentukan siapa yang lebih menakutkan di antara mereka berdua? Bisakah kita tentukan salah satu di antara mereka lebih jahat dibanding yang lainnya? Ada satu hal yang bisa menguatkan kesimpulan kita, yaitu fakta masa kecil mereka. Albert dan William sama-sama menyadari sistem kelas sosial yang berjalan dengan tidak adil. Namun yang membedakan mereka berdua adalah Albert tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan takut untuk memberontak atau melawan meskipun dia ingin. Yang dia ketahui hanyalah dia tidak bisa mengubah dunia ini, dan karena dia berpikir bahwa dia tidak bisa melakukan hal yang besar untuk benar-benar mengubah dunia ini, dia hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk menyenangkan sekumpulan kecil orang-orang dari kelas bawah, seperti beramal di panti asuhan, berteman dan bermain dengan anak-anak di sana, memberikan satu set alat makan miliknya untuk digunakan anak-anak panti, membantu kegiatan panti, ikut membersihkan barang-barang panti asuhan. Menjadi seorang bangsawan yang bergabung dengan kalangan bawah, sebuah pemandangan yang jarang terjadi. Sementara William menentukan apa yang bisa dia lakukan untuk mengubah ketidakadilan dalam sistem di negaranya. Dan tidak seperti Albert yang memilih fokus melakukan banyak kebaikan untuk kalangan bawah, William fokus untuk membasmi kalangan atas yang jahat. Dia sudah memiliki rencana dan menjalankan rencananya sejak kecil. William tahu apa yang akan dia lakukan untuk mengubah dunia, dan dalam pengetahuannya, dia memilih cara yang kejam serta berani untuk melakukannya. Albert tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak berani untuk protes, berontak, atau menentang sistem. Dan dalam ketidaktahuannya, dia memilih melakukan kebaikan. Jika mereka berdua tidak bertemu, Albert akan tetap menjalani kehidupannya yang seperti itu. Sementara William, sendirian atau bersama orang lain, ia akan tetap menjalankan rencananya.
Jika bukan dengan Albert, William akan temukan orang lain yang akan menjadi orang dalam untuknya, bekerja sama dengannya untuk menyediakan akses dan biaya. Dan kalaupun tidak ada, dengan kepintarannya, dia bisa membuka akses untuk dirinya sendiri dan mengumpulkan banyak dana untuk rencananya. Tanpa perlu bertemu dengan Albert, sosok Lord of Crime akan tetap tercipta di tangan William. Bukankah pria yang belum kita ketahui nama aslinya ini begitu menyeramkan? Dalam karya Conan Doyle yang merupakan cerita original Sherlock Holmes, kita bisa menyebut bahwa Sherlock sama jeniusnya dengan Profesor Moriarty, sebab dia bisa menandingi kejeniusan profesor tersebut, menghalangi rencananya sampai Profesor Moriarty merasa terancam akan usaha Sherlock yang ingin menghentikan kejahatannya. Bahkan ia pun akhirnya mati karena Sherlock. Dr. Watson pernah mengatakan tentang Sherlock Holmes, bagai seekor anjing pelacak terlatih yang mengendus bau, sehingga aku mau tak mau memikirkan bahwa ia akan menjadi penjahat yang luar biasa menakutkan kalau seandainya ia mengalihkan energi dan keberaniannya untuk melawan hukum, bukan menegakkannya. Dan William dalam anime yang kita bahas ini, sebagai orang yang sama jeniusnya seperti Sherlock Holmes, telah mengerahkan seluruh energi dan keberaniannya untuk melawan sistem kelas sosial yang tidak adil dengan cara yang berlawanan dengan hukum. Inilah yang menjadikannya sangat berbahaya dan menakutkan. Betapa berbahayanya seorang jenius yang memiliki niat jahat. Inilah satu kesimpulan yang bisa disajikan dari video ini. Artinya, video ini memberikan satu sudut pandang. Kita sama-sama tahu tiap-tiap hal di dunia ini bisa dilihat dengan lebih dari satu sudut pandang, dan tiap sudut pandang membawa kebenaran dengan porsinya masing-masing. Jika video ini baru membawa sebagian kebenaran, barangkali sebagiannya lagi ada di kalian, di sudut pandang kalian yang mungkin mau kalian bagi di sini.